dikasihi dan mengasihi Tuhan. Banyak tanggung jawab, pekerjaan, dan rutinitas yang telah kita lewati hari ini. Sudahkah dalam rutinitas itu kita berjumpa dengan Allah? Sudahkah kita merasakan Allah turut hadir dalam aktivitas kita? Jika sudah, saatnya sekarang kita naikkan syukur atas penyertaan Allah dalam keseharian kita di sepanjang hari ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak terkasih datang dan bersekutu kepada Allah. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Sarah Marta Yuliana Tahitu Hengkesa. Umat, mari kita menghadap Tuhan dengan berdiri, memulai ibadah ini. Kita menaikkan kidung pujian yang terambil dari Gita Bakti 12, bait 1 dan 2. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami sembah, kami puji dan muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur karena dari hari ke hari kami sungguh merasakan kuasa kasih setia dan berkat-Mu dalam usaha dan karya kami. Kami bersyukur boleh bertemu lewat channel YouTube di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepadamu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskan, serta berkatilah ibadah kami ini, agar kami beroleh berkat dan hidup memuliakan nama-Mu. Damai sejahtera dan kasih Kristus Tuhan memenuhi persekutuan ibadah ini. Dalam nama Yesus penyelamat kami, amin. Marilah kita ungkapkan Mazmur pujian secara berbalasan. Mazmur pujian diambil dari Mazmur 77, Mazmur 77 ayat 12 hingga 16 yang menyatakan, Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu. Demikian Mazmur pujian.
Kita akan merespons mazmur pujian dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 52, bait 1 dan 2. Marilah kita berdoa untuk menerima firman Tuhan, merenungkan dan terlebih akan melakukannya. Kita berdoa. Bimbinglah kami Tuhan dengan firman dan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat menata kehidupan kami seturut dengan kebenaran firman Allah. Kalau kami bermegah di dalam Tuhan karena mengakui Tuhan dalam seluruh kemegahan hidup. Berfirmanlah bagi kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab, Kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 hingga ke 26 yang mengatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang bersunat, yang telah bersunat kulit katannya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, Bani Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun. Sebab segala bangsa tidak bersunat
dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Dipersilahkan duduk. Seluruh warga jemaat GPIB Jemaat Pelita yang beribadah di rumah maupun beribadah bersama di gereja, dalam ibadah keluarga saat ini kita bersyukur karena lewat tekun membaca dan merenungkan firman Allah, kali ini di hari Rabu ini kita akan menggumuli merenungkan topik dari kitab Yeremia dengan mengambil topik bermegah karena mengenal dan menaati Tuhan. Ada banyak alasan mengapa kita bermegah atau bangga lah ya, bersyukur, merasa bahagia. Di hati kita itu sangat puas, kita merasakan kebanggaan tersendiri. Di antaranya berdasarkan semua pencapaian kita, kerja keras kita, kemampuan potensi intelektual kita, kekuatan fisik atau jasmani kita, atau penghasilan, perolehan yang kita dapat dari seluruh kerja keras kita di bawah terik matahari. Kalau dia ada hasilnya, pasti kita bahagia dan kita bermegah secara personal. Tetapi juga ada kebanggaan-kebanggaan lain, bukan hanya pribadi, tetapi kebanggaan-kebanggaan komunal, persekutuan. Misalnya ada kita yang bangga, aduh saya bangga sekali menjadi jemaat pelita. Pokoknya sampai kapanpun saya tetap menjadi jemaat pelita. Ada yang juga bisa mengatakan sampai saya tutup usia, saya tetap ada di pelita. Ada beberapa jemaat yang juga saya dengar sangat bangga terhadap gerejanya. Bukan hanya jemaat tetapi juga pendeta. Ada teman pendeta yang sudah berpulang mengatakan sudah berpelayanan di jemaat, beberapa jemaat. Tapi dia menitipkan pesan karena mungkin bangga atas jerih lelah, mungkin sangat terpikat dengan persekutuan yang ada. Dan dia mengatakan saya nanti kalau pemakaman keluarnya dari jemaat ini gitu, jemaat A gitu. Dan itu terjadi. Kebanggaan-kebanggaan itu normal menurut saya karena menyentuh jiwa kita, psikis kita. Tetapi ada kebanggaan yang akan ditegur dalam kebenaran firman Tuhan, akhirnya menjadi kalau tidak diwaspadai menjadi kebanggaan pribadi. Jadi kesombongan dia, tingkat yang lebih di atasnya adalah keangkuhan, kesombongan atau ya pengakuan dirinya lah semata-mata. Itu yang disebut oleh firman Allah di ayat 23. Kebanggaan sebagai komunitas atau umat yang ia merasakan bahwa mereka merasakan bahwa pencapaian-pencapaian yang didapat. Nats di ayat 23 itu mengatakan boleh bangga tetapi diingatkan janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ini yang diingatkan bahwa fokus dari semua yang kita kerjakan kita akui sebagai pencapaian pribadi kita saja. Kekuatan persekutuan juga merasakan, wah apalagi kalau paduan suara menang misalnya gitu ya. Mengatasi berbagai, mungkin saya Pes Parawi menang, unggul, sudah bersorak. Wah hebat kita, memang gak ada yang bisa ngalahkan. Terkadang itu kebanggaan-kebanggaan yang
pernah kita juga alami bersama, membuat kita lupa bahwa bukan hanya pencapaian atau kekuatan pribadi kita atau komunitas kita, tetapi ada kebesaran kuasa Tuhan di dalamnya. Makanya diingatkan kepada orang-orang Israel, Yehuda, juga Israel Utara dan bangsa-bangsa, janganlah bermegah karena kebijaksanaanmu. Jangan kamu merasa kuat dan bermegah karena kekuatanmu. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Lalu apa? Siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal Tuhan Allah, aku yang disebut Allah. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Malam ini kita diajak untuk benar-benar bermegah, bersyukur, merasa bahagia. Karena kita mengenal Allah. Allah yang bagaimana? Mengenal Allah menurut kitab Yeremia, mengenal Allah Tuhan kita, Allah yang adalah Allah kasih setia. Allah sang keadilan, Allah sang kebenaran, dan semuanya itu disukai oleh Tuhan. Karena kita mengakui Dia di kehidupan pribadi kita, di pencapaian, di kebolehan kita secara pribadi. Tetapi kita juga mengakui dan bangga di perolehan dan pencapaian komunitas atau persekutuan kehidupan, persekutuan gereja, hanya karena kuasa Allah di dalamnya. Kita juga bangga, di Pelita punya kebanggaan. Apa itu? Wah, sudah 40 tahun baru kita mendapatkan IMB. Aduh, kita bangga sekali. Ini baru 2 bulan, sekitar 2 bulan, kita sudah mau mendapatkan hampir 2M. Wah, saya juga gitu kan, lihat bangga kita. Kita bermegah begitu ya. IMB-nya, izin prinsipnya ada. Terus kemudian kita bermegah karena pendanaannya juga seperti mengalir, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Apa kita tidak bermegah? Pasti bermegah. Bermegah yang sebenarnya yang mana? Bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi bermegahnya adalah karena kita melihat, mengalami dan mengakui, merasakan kuasa Allah gitu. Yang mengasihi jemaat, yang mengasihi tubuhnya sendiri, yakni kita sebagai jemaat Tuhan. Yang merawati dan memelihara kehidupan kita. Bermegah karena kita mengakui Allah di IMB itu. Bermegah karena kita sungguh-sungguh mengakui kebesaran Allah dan mensyukuri kasih Allah. Kalau bukan Tuhan Allah, gereja kita yang 41 tahun ini tidak akan mendapatkan yang dinamakan izin prinsip dan IMB. Kita melihat di dalam seluruh upaya kita ada kuasa Allah, perkenanan Allah. Itu yang dikatakan bermegah di dalam Tuhan. Wah, udah hampir 2M ini kita dapatnya. Hebat kita. Wah, luar biasa. Terima kasih, syukur kan bermegah. Ibu bendahara katakan, Bu, masuk lagi 100 juta. Bu, masuk 350 juta. Wah, itu bukan uang kecil, bukan uang 1-2 juta. Aduh Bu, bersyukur, bermegah. Apakah kita ingat bahwa Tuhan Allah itu mengulurkan 2 tangannya kepada kita. Seperti yang kita butuhkan sehingga fondasi gitu ya, itu boleh dikerjakan. Dan ada dananya, tepat pada periode untuk memberikan dananya, yang diminta itu dananya ada. Jadi bermegah di dalam Tuhan
Ini penting sekali. Mengapa? Karena itu disukai oleh Allah. Akui Tuhan di dalam pembangunan kita. Akui Tuhan di dalam seluruh gerak persekutuan kita. Akui Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita. Dapat mengerjakan apapun, jangan pernah kita melupakan. Terima kasih Tuhan. Atau kita jalan ya, berdiri, tiba-tiba kita mau melangkah, ya kepleset. Ayo kalau kita kepleset gitu, ya belum jatuh sih. Ya hampir oleng tubuh kita. Kita mau mengatakan apa? Kalimat lain, kalimat yang biasa kita lakukan apa? Kalau kita hampir terpleset tapi tidak jadi. Buset, buset gitu kan. Atau apa? Waduh gitu. Atau apa lagi? Atau oleng dan bisa tegak kembali, keseimbangan kita dapat terkendali. Aduh puji Tuhan, saya tidak bisa membayangkan kalau tadi saya jatuh kepala saya ke belakang. Nah, jangan melupakan Tuhan. Ini harus kita latih. Maka Paulus juga begitu ya di dalam perjanjian baru ini ya. Kalau ini kan diingatkan di perjanjian lama. Paulus itu mengatakan dalam doanya, apa? Supaya jemaat itu memiliki pengenalan akan Allah. Allah yang mana? Allah yang adalah kasih setia. Allah yang mana? Allah kita yang adil. Menunggu 40 tahun dan Tuhan memberikannya. Allah yang mana? Allah kita yang benar. Dia mengutus, mempercayakan kita membangun dan tidak meninggalkan kita. Dengan mengalirnya dana melalui janji iman, melalui eksternal dan seterusnya. Kita mau melihat, diajak Tuhan untuk melihat dan mengakui dan bermegah di dalam Allah. Jadi jangan sampai salah bermegah. Kita tetap dapat melihat Allah di setiap gerak kehidupan, di setiap ruang kehidupan kita. Jadi mengenal Allah lebih dalam itu adalah anugerah dan karunia. Tuhan mampukan aku untuk mengalami spiritualitas yang sejati. Untuk melihat Allah di setiap ruang dan pengalaman kehidupan. Mau pahit atau manis. Mau senang atau susah. Mau sehat atau sakit. Mau untung atau malang. Mau berbagai keadaan. Mata dan iman saya tetap melihat ada Allah berserta dengan kita. Ini adalah konsep yang ditawarkan. Supaya hukuman itu tidak datang untuk kehidupan kita. Umat Yehuda juga diingatkan bahwa apa yang disukai oleh Allah mari kerjakan. Sunatkanlah bukan yang kulit katan, tetapi bersunat hati. Hai kaum Israel, supaya juga bersunat hati, hai bangsa-bangsa yang tidak bersunat, supaya dan juga Israel, supaya bersunat hati. Jadi tanamkan di dalam hati satu pemahaman tentang apa yang Allah suka. Mari melihat Allah di setiap ruang kehidupan. Itu namanya mengembangkan spiritualitas. Melihat Allah di spirit kehidupan ini. Dan mengakui Allah di setiap kata dan langkah, sikap dan perbuatan. Orang yang bermegah di dalam Allah adalah orang yang berjuang sekalipun hidupnya berat dan penuh tantangan. Dia tidak akan mundur. Mengapa? Sebab dia tahu pasti bahwa ada Tuhan yang menuntunnya, menyertainya sampai kepada kesudahan zaman dan tidak akan meninggalkannya. Malah di dalam ruang kesulitan-kesulitan dalam hidup, orang itu dapat memahami bahwa kuasa Tuhan mau dipercayakan kepadaku untuk kuakui. Sehingga dunia boleh menyaksikan bahwa Tuhan itu memang Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat dan luar biasa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang terus melatih kita bersama. Mari belajar untuk bermegah di dalam Tuhan karena itu yang Dia sukai. Hidup ini punya tujuan dan fokus satu, yaitu mengakui Yesus sebagai Allah kasih setia, mengakui Yesus sebagai Allah kebenaran, dan mengakui Yesus sebagai Allah keadilan, dan nyatakan itu dalam perjalanan hidup, akui dan muliakan Dia. Berharaplah kepada Tuhan dan akui Dia dalam tingkah lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu, lurus
untuk mengagungkan Tuhan sampai akhir. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur. Kami sangat bermegah di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus, Engkau senantiasa hadir di perjalanan hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, bahkan gerejamu. Kami sungguh bermegah di dalam Kristus, karena kebesaran kuasa Tuhan nyata, itu semakin membuat kami takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menyegani Tuhan, dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan, melakukan kebenaran Allah untuk membuktikan kami hidup dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam kasih setia. Kami mempraktekkannya dalam hidup keseharian kami. Tuhan ada dan diakui di dalamnya. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk tidak lupa mengakui Tuhan di dalam keberhasilan, pun di tengah rintangan dan tantangan. Terima kasih untuk boleh hidup dalam kebenaran firman Allah, sehingga boleh melihat bahwa Allah lah yang memberikan 41 tahun bagi jemaat pelita dalam panggilan dan pengutusan yang Tuhan beri di tanggal 25 Oktober. Terima kasih untuk sarana membangun rumah Tuhan, baik surat-surat administrasinya untuk membangun. Kami terima di kala usia 40 tahun.
Dan di usia 41 tahun ini Tuhan memampukan kami untuk menyatakan kebesaran Tuhan melalui pembangunan gedung gereja di Jalan Pelita nomor 3. Kami berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, dari tangan-Mu sendirilah Tuhan kami menerima berkat-berkat dan mengelolanya dengan jujur dan bertanggung jawab, sehingga semakin menjadi berkat. Terima kasih untuk cara kehidupan dan penata kelolaan keuangan, baik oleh panitia pembangunan, tetapi juga oleh gereja-Mu. Sehingga kami dipercaya Tuhan mengelola perbendaharaan milik Tuhan. Dan Tuhan semakin mempercayakan perkara-perkara yang besar bagi kami. Di dana-dana yang tidak sedikit Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih untuk pembelajaran taat dan bergantung pada Tuhan. Keberhasilannya adalah keberhasilan karena kuat kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami ucap syukur dan terima kasih melalui ibadah menggunakan recording saat ini. Dengan anak-anak muda di MMS, pemandu lagu, organis, presbiter bertugas, dan kami semua telah diperlengkapi Tuhan untuk melayani umat-Mu secara virtual. Kami terima kasih pada Tuhan. Kami tahu bahwa jerih lelah tidak akan pernah sia-sia. Pengenalan kami akan Kristus semakin dalam dan kasih kami semakin melimpah. Terpujilah nama-Mu. Kami doakan gereja dan pelayanannya. Kami berdoa bagi peneguhan diaken dan penatua periode 2022-2027. Kami doakan untuk semua hal yang mau dipersiapkan dan semua yang diperlukan, terutama kesiapan batin kami, hati kami. Kami berdoa untuk yang tidak lagi masuk dalam periode 2022-2027. Mereka boleh ambil bagian di dalam pelayanan gereja yang luas untuk di komisi-komisi ataupun di pelayanan kategorial, kepanitiaan. Tuhan merangkul kami untuk melayani sebagai wujud kami menghormati, bangga pada Tuhan, bermegah pada Tuhan. Terima kasih kami datang dan berdoa bagi mereka yang berhari ulang tahun, pribadi maupun perkawinan. Kami berdoa supaya mereka semakin mempersembahkan hidup, menyerahkan hidup pada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi kami semua. Kami doakan Bapak Ari Sudarto, Oma Jarangga yang sakit di rumah, Ibu Mary Ferdinandus yang dirawat di Rumah Sakit Mitra, Bapak Bambang Jumio yang juga dirawat di rumah sakit, di rumah, dan Bapak Henry yang dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Bapak Sergio Ferdinandus, Ibu Jumair di Rumah Sakit Adyaksa, serta Abner Situmorang, Saudari Diana Aritonang, Ibu Mustarna Baban, Ibu Susana Laik, Oma Saamah Samson, Bapak Herke Sigarlaki, Bapak Stefanus Huwai, Ibu Sisilia Sumanti, Bapak Jemat Kusa, Bapak Jopi Winkler, dan Bapak Berti Manuputi, serta Opalisa Pali yang dirawat di Rumah Sakit Cikini. Pertolongan dan kasih Tuhan kami mohonkan lewat pelayanan gereja dan perawatan anggota keluarga. Jemaat yang sakit dan yang kami doakan ini dapat memperoleh kekuatan dan keadaan baik. Tuhan, ulurkanlah tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa, seluruh keluarga kami, anak-anak cucu-cucu kami, juga asisten rumah tangga, seluruh keluarga besar kami bawa pada Tuhan. Biar kami semakin diarahkan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi dengan limpahnya, mewujud nyatakan kehidupan anak-anak milik kepunyaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan syukur guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dari Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Pemberian persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke Bank BNI cabang Pondok Gede atau menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing. Dapat juga dilakukan dengan memindai kode QR yang ada di layar kita masing-masing, dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan persembahan yang kita berikan. Sambil memberi persembahan, kita kidungkan lagu yang diambil dari PKJ 265 bait 1 dan 2.
bersyukur selamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan ini secara bergantian. Ya Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa kami selalu diberkati dengan limpah dan hidup dalam naungan kuasa-Mu. Kami merasakan banyak berkat Tuhan dalam usaha dan karya. Itu semata karena anugerah-Mu. Kini kami mempersembahkan persembahan yang telah terkumpul sambil memohon, berkatilah untuk menghadirkan kasih, kesejahteraan, dan pelayanan yang adil, menghadirkan kasih, kesejahteraan, dan pelayanan yang adil bagi sesama dalam gereja-Mu. Dalam nama Yesus, sumber kehidupan kami. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini.
Shalom, salam dalam kasih Kristus bagi seluruh warga jemaat GPIB Pelita, Jakarta Timur. Salam sehat selalu untuk kita semua. Selama 40 tahun bergumul mengenai pembangunan gereja, akhirnya tahun ini dengan segala daya dan usaha, kita diperkenankan oleh Allah Bapa untuk membangun gedung gereja yang representatif yang dapat menunjang pelayanan dan peribadahan. Dengan semangat kebersamaan sebagai persekutuan, mari kita bersatu hati dan memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk pembangunan gedung GPIB Pelita, Jakarta. Mohon dukungan doa dan juga dana dari jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tes. Demikian warta sektor hari ini. Umat Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah, lakukanlah kehendak-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita kidungkan pujian bagi kemuliaan nama-Nya, bila kulihat bintang gemerlapan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
seluruh petugas yang bertugas hari ini, mulai dari pelayan firman, liturgos, beserta teman-teman MMS, mengucapkan selamat malam, dan kiranya firman Tuhan menjadi rema dan menjadi berkat dalam kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.